Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Bijaksana bersama Kitab Amsal. Amsal yang akan kita bahas pada kesempatan ini terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-27. Amsal pasal 15 ayatnya yang ke-27. Saya bacakan bagi kita. Siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya. Tetapi siapa membenci suap akan hidup. Di dalam terjemahan yang lain saya bacakan bagi kita. Uang haram mendatangkan kesedihan kepada seluruh keluarga. Tetapi membenci uang suap mendatangkan kebahagiaan. Siapa yang menerima uang untuk melakukan yang salah mendatangkan bencana. Tolaklah pemberian seperti itu dan engkau akan hidup. Siapa mencari keuntungan yang tidak halal menghancurkan keluarganya sendiri. Siapa membenci uang sogok akan hidup bahagia. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Amsal hari ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi orang percaya yang bijaksana, Bapak Ibu Saudara. Karena didapati bahwa ada orang yang melakukan kecurangan karena hidupnya hanya bergantung atau hidupnya begitu meletakkan pengharapannya kepada uang, materi, sehingga terkadang untuk mendapatkan uang dengan cara-cara yang tidak benar itu dihalalkan, merampas, memeras, menahan upah kerja orang, kemudian tipu-tipu, Pada akhirnya justru kehidupannya menurut firman Tuhan, Anda membawa bencana, Anda membawa malapetaka, Anda mengacaukan rumah tangga Anda sendiri, keluarga Anda sendiri. Ingat, setiap penghasilan yang hari ini engkau peroleh, catat baik-baik, di dalam gajimu, usaha tokomu, bisnismu, proyekmu, di dalamnya itu ada dua hal. Bisa saja berkat, bisa saja kutuk, tergantung bagaimana engkau memperoleh penghasilan tersebut. Amsal hari ini mengatakan bahwa orang yang menerima keuntungan gelap, orang yang melakukan atau menerima uang untuk melakukan sesuatu yang salah akan mendatangkan bencana. Orang yang menerima uang keuntungan yang tidak halal, firman Tuhan bilang mendatangkan bencana bagi keluargamu, mendatangkan malapetaka di dalam rumah tanggamu. Engkau akan mengacaukan rumah tanggamu sendiri. Karena itu Amsal hari ini mengajarkan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, perhatikan setiap pendapatan dan penghasilan kita. Karena sesungguhnya terkadang Bapak Ibu Saudara, rumah tangga kita hari ini kacau berantakan. Karena jujur, kita bawa uang yang haram, bukan uang yang halal ke dalam rumah. Dan kita mau menikmati itu semua, kita berpikir dengan dapat uang banyak kita memperoleh kebahagiaan. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Kalau Anda harus tipu sana, tipu sini dulu baru memperoleh kekayaan. Firman Tuhan bilang akan mengacaukan rumah tanggamu. Catat baik-baik. Uang hasil memerampas, uang hasil memeras, uang hasil tipu, saudara engkau melakukan tipu muslihat, uang hasil dari engkau menahan upah kerja orang, Anda berpikir dengan uang banyak engkau tambah bahagia. Yang ada rumah tanggamu akan kacau, rumah tanggamu akan penuh dengan bencana. Firman Tuhan bilang engkau membawa malapetaka datang ke dalam rumah tanggamu. Karena itu kalau engkau mau keluargamu baik-baik, tidak mendatangkan bencana dalam rumah tanggamu, bekerja jujur. Bekerja di dalam takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jelas Amsal mengajarkan kepada kita di dalam terjemahan versi firman Allah yang hidup, uang haram mendatangkan kesedihan kepada seluruh keluarga, tetapi membenci uang suap mendatangkan kebahagiaan. Belajar cukupkan diri dengan gajimu, belajar cukupkan diri dengan tunjanganmu, belajar cukupkan diri dengan berkat yang Tuhan berikan dalam bisnismu hari ini. Berapapun penghasilan dari engkau mungkin jual sayur di pasar, hasil uang engkau sebagai ojek, sebagai pedagang, engkau punya kios yang kecil atau engkau punya toko atau restoran, bersyukur setiap berkat yang sudah Tuhan berikan. Karena firman Tuhan bilang dengan kita bersyukur, kita mendapatkan uang dengan cara yang benar, bukan karena suap, bukan karena kecurangan, maka justru akan mendatangkan kebahagiaan. Jadi rahasia bahagia itu bukan banyak uang, firman Tuhan bilang, tetapi rahasia bahagia itu kita menikmati setiap berkat yang memang menjadi bagian kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam Amsal 15 ayat yang ke-6 dikatakan demikian, di rumah orang benar ada banyak harta benda,
Tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Penghasilan, pendapatan orang fasik yang tidak halal, hasil daripada merampas, memeras, firman Tuhan bilang akan membawa kerusakan, akan membawa bencana, akan membawa kekacauan di dalam rumah tanggamu, di dalam keluargamu. Karena itu lebih baik penghasilan kita sedikit, tapi kita mengucap syukur ada berkat Tuhan di dalam penghasilan itu. Maka kita akan disebut sebagai orang yang berbahagia. Amsal 16 ayat yang ke-8 dikatakan, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Putar balik, tipu di situ, merampas, memeras. Tidak ada keadilan di situ, uangmu banyak, tapi yang ada nanti dalam penghasilanmu ada kutuk yang mengacaukan rumah tanggamu, membawa bencana dan malapetaka bagi keluargamu. Karena itu belajar mencukupkan diri dengan apa yang Anda miliki hari ini. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9 berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Hari ini Amsal mengajarkan kita sekali lagi untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Mari Bapak Ibu Saudara, tolak keuntungan yang gelap, loba. Siapa loba akan keuntungan gelap, ya, tolak uang dari hasil tipu, merampas, memeras. Bapak Ibu Saudara, mensyukuri setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Dan Alkitab bilang, engkau akan membawa berkat ke dalam rumah tanggamu, engkau akan berbahagia bersama istri dan anak-anakmu, dan engkau akan diberkati Tuhan. Apa artinya punya uang banyak? Pada akhirnya engkau mengacaukan rumah tanggamu. Amsal bilang, apa artinya engkau dapat uang haram, uang banyak dari cara yang curang, tapi pada akhirnya rumah tanggamu kacau, berantakan. Bahkan mungkin engkau akan stres, depresi, engkau diperiksa mungkin oleh pemeriksa internal di kantormu, kemudian datang BPK, datang KPK, yang berakhir engkau harus ada di dalam penjara. Kalau uang banyak terakhir bawa engkau ke dalam penjara karena ada kutuk dalam penghasilanmu, lebih baik belajar mencukupkan dengan apa yang engkau miliki, apa yang menjadi bagianmu. Engkau mengucap syukur dan percaya ketika engkau bisa menikmatinya, engkau akan menjadi pribadi yang berbahagia menurut firman Tuhan, dan keluargamu akan diberkati oleh Tuhan. Kiranya kita menjadi bijaksana Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus menolong, menyertai, dan memberkati kita semua. Shalom.